kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, mari kita siapkan diri untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang kami kenal, kami tinggikan, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu menaikkan syukur dan sukacita kami karena Tuhan baik atas kehidupan kami. Tuhan yang telah membawa kami sampai pada hari ini. Kami akan baca dan renungkan firman-Mu, urapi kami. Supaya apa yang kami dengar bukan untuk kami lupakan, tapi termaterai dalam hati kami. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, hal kebutuhan hidup atau urusan perut seringkali menjadi alasan banyak orang bersungut-sungut. Mereka mengeluhkan keadaan ekonominya yang belum pulih. Alasan makanan atau ekonomi ini jugalah yang membuat bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan karena sungut-sungut serta keluh kesah bangsa Israel yang begitu hebatnya inilah, akhirnya Tuhan memberikan makanan, yaitu manna sebagai makanan bagi mereka. Kalau kita baca di Keluaran 16 ayatnya yang ke-15, tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Mana disebut pula dengan roti dari surga, makanan yang diberikan Tuhan kepada orang Israel selama berada di padang gurun. Kalau saudara baca di ayat 31 di Keluaran pasal 16, itu di sana dikatakan warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Wow, ternyata roti dari surga itu enak ya saudara ya. Iya kan? Warnanya putih seperti ketumbar, rasanya seperti rasa kue madu. Saudara, Tuhan menurunkan manna setiap hari kecuali pada hari Sabat, dengan maksud supaya mereka beristirahat dan menguduskan hari Tuhan. Namun demikian, bangsa ini walaupun sudah mendapatkan makanan yang cukup, umat Israel tetap saja bersungut-sungut. Bukan hanya kepada pemimpin mereka, tapi juga kepada Tuhan. Mereka terus membanding-bandingkan keadaan saat mereka berada di Mesir. Di Bilangan pasal 11 ayat 5 dan 6, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali manna ini saja yang kita lihat. Saudara, mungkin keadaan kita saat ini seperti berada di padang gurun dan kita pun bersikap seperti bangsa Israel yang terus bersungut-sungut kepada Tuhan, padahal kita sudah menerima manna dari surga, gambaran dari firman Tuhan untuk menguatkan kita. Tetapi seringkali kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
Kita pun membanding-bandingkan diri dengan keadaan orang-orang di luar Tuhan yang sepertinya hidup penuh kenyamanan, sementara kita tidak. Daya tarik Mesir, lambang kehidupan duniawi yang penuh kemewahan pun begitu menyilaukan mata orang-orang Israel, sehingga mereka tidak bisa mensyukuri berkat Tuhan. Mungkin kita juga seperti itu. Daya tarik Mesir sebagai lambang kehidupan duniawi yang penuh kemewahan pun begitu menyilaukan mata kita, sehingga kita tidak bisa mensyukuri berkat Tuhan. Saudara, berhentilah bersungut-sungut. Berada di padang gurun adalah kesempatan bagi kita melihat dan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Mungkin saudara saat ini ada di padang gurun. Ya, padang gurun adalah sebuah keadaan yang kering, ya kan? Mungkin saudara sekarang mengalami keadaan seperti berada di padang gurun. Padang gurun saya katakan tadi adalah gambaran kekeringan, ya, minim begitu ya. Saudara, mungkin saudara berada dalam situasi seperti berada di padang gurun. Tapi saya mau katakan bahwa padang gurun adalah tempat menggali mujizat. Amin. Percaya bahwa mujizat pasti engkau alami, masih terjadi. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang gemar melakukan perkara-perkara yang ajaib, mujizat. Sukar bagi kita, bagi Tuhan tidak. Amin. Karena itu bagian kita adalah tetaplah mengucap syukur. Berhentilah bersungut, berkeluh kesah, ya, ngedumel. Amin. Kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan, karena Tuhan pasti memulihkan keadaanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sekarang kami tahu bahwa Tuhan melakukan mujizat yang tidak pernah berhenti untuk setiap kami. Sukar bagi kami, bagi Tuhan tidak. Dan tempat menggali mujizat adalah keadaan seperti berada di padang gurun. Sebab tidak ada mujizat kesembuhan kalau tidak diawali dengan penyakit. Karena itu kami dalam keadaan apapun, kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan tidak membiarkan kami. Engkau beserta dengan kami. Hamba doa secara khusus, berkati mereka yang berhari ulang tahun hari ini. Tuhan tambahkan umur panjang, sehat sempurna, tidak kekurangan. Mereka bahagia, mereka penuh sukacita. Dan di hari-hari kehidupan yang baru yang akan mereka jalani, Tuhan, Engkau melengkapi mereka dengan berkat. Berkat Tuhan mengalir dan mewarnai kehidupan setiap mereka. Berkati kami semua Tuhan. Inilah kami datang dengan penuh kerendahan hati mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kepada kami